kita berikan kepada guru kita Al-Ustaz Ali Musri Sarjan Putra untuk memberikan nasihat, memberikan ilmu yang semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Ustaz Ali Musri, kita persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat, ikhwa kiram, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan kita untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Karena istiqamah adalah a'dham minal karamah. Keistiqamahan dalam agama ini adalah lebih penting dan lebih besar dari sebuah karamah. Maka sebagian salaf mengatakan, ya wa nafsukum tamilu ilal karamah, diri kalian itu condong mencari karamah, ya. Wa rabbukum yiru minkum istiqamah, sedangkan Allah menginginkan pada kita adalah keistiqamahan di atas agama ini. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih untuk support yang hadir antum hari ini. Saya tidak mengira di dalam perjalanan yang jauh, ya, untuk mencapai tempat ini yang Masya Allah kehadirannya luar biasa. Bahkan ada yang datang dari 140 kilo jamaah, ya, bukan saya. Kalau saya, anak tadi kan dari Pekanbaru, ya. Tapi kalau ada dari jemaah yang datang dari jarak 140 kilo, Masya Allah. Saya masih ingat dengan kondisi dakwah di tahun 90-an. Ya, mulai dari para asatis, para ustaz-ustaz kita merintis dakwah baik di Padang maupun di Pasaman. Ya. Dan kalau kita kenang bagaimana para ustaz-ustaz kita dulu mendatangi kita ke tempat kita dengan perjalanan jauh. Di samping itu, Masya Allah, jamaah pun berdatangan dari tempat yang jauh. Semangat luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini ya mengingatkan kita tentang perputaran dakwah itu dahulu seperti itu.
Jadi satu tempat itu sangat jarang ada pengajian. Kalau ada pun jauh tempatnya. Ya. Tapi Masya Allah, majlis itu selalu ramai. Ya. Waktu mulai-mulai di tahun 2000-an. Ya. Di Padang juga demikian. Datang dari Pasaman, datang dari pesisir. Masya Allah, jauh berdatangan. Ya. Kajian pemanya malam Minggu, malam Jumat, ya, karena libur Sabtu atau libur hari Ahad, mereka datang dari daerah jauh. Masya Allah. Nginap. Itu masih ingat ya. Kalau hal seperti ini sekarang kan sudah mungkin jarang-jarang lah ditemukan ya. Adalah di Pekanbaru ada sekali yang datang di daerah Pelalawan, dari mana jauh, dari Perawang. Kalau dulu sekarang karena daerah itu sudah ada kajian, sudah kajian tetap, sudah ada yayasan, ada pendidikan sebagainya. Nah, kondisi di daerah sini Sitiung berapa nih? Sitiung 2 ya. Blok D ya, yang sudah berbatasan dengan Jambi. Ini para ikhwan yang mengikuti kajian ini lewat streaming ya. Kita ini sekarang jarak dari perbatasan Jambi, tapi daerah pedalaman itu sekitar 1 kiloan ya. 1 kiloan sudah sampai di Jambi ya. Provinsi Jambi maksudnya. Nah, jadi di perbatasan, di pedalaman luar biasa. Tapi Masya Allah, yang hadir Masya Allah. Ya, ini satu hal ya, kita lihat betapa kadang-kadang Allah untuk memberi petunjuk kepada seseorang itu terasa mudah bagi dia untuk mengejar petunjuk itu. Tapi kadang-kadang justru sekarang dengan semakin mudahnya di kota-kota itu ada pengajian, banyak yang lengah malah. Bahkan banyak yang lebih mengutamakan nanti kan live, ikuti live streaming saja. Banyak seperti itu kadang. Padahal sangat jauh faedahnya hadir langsung dengan live itu. Dari sisi pahala pasti berbeda. Dari sisi kesempurnaan mengambil faedah sangat jauh berbeda lagi. Kan kalau live itu kan kita bisa ngeleng-ngeleng, kadang ngantuk-ngantuk pun nggak kelihatan ya kan. Kalau di masjid kan malu sama ikhwan yang lain atau ditegur sama ustaz langsung kan dah, ya kan? Atau kadang-kadang lagi ngopi-ngopi live streaming ngaji dengan itu kan nggak sebagaimana seriusnya saat hadir di hadapan ustaz langsung. Jadi ini kita ingatkan, bukan berarti dilarang, kecuali bagi antum-antum yang sesibuk-sibuknya lagi dinas luar kota, lagi di luar kota nggak bisa ikut kajian, boleh saja. Tapi bagi antum jarak itu tidak ada menjadi persoalan sebenarnya untuk menghadiri majelis ilmu, karena setiap perputaran ban antum itu, langkah yang antum lakukan ke sini itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya tadi masuk ke dalam sini itu Masya Allah ya, kemudian yang hadir Masya Allah ini satu ya, maka saya katakan teringat ya, yaitu bagaimana merintis dakwah di tahun 2000-an awal ya. Itu masih ingat kita di Kota Padang umpamanya, datang dari pesisir, datang dari Pasaman, jadi daerah-daerah yang jauh. Dan sekarang alhamdulillah di Pasir sudah ada lembaga pendidikan, di Pasaman ada lembaga pendidikan, dan Masya Allah. Dan Insya Allah ya, Sitiung 2 ini Insya Allah dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan juga Insya Allah akan menyebar seperti daerah-daerah lainnya ya, Insya Allah ya. Yang penting apa? Majelis ilmu jangan ditinggalkan, karena di sini kunci dakwah kita itu. Kunci dakwah kita adalah dengan menghadirkan majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu ya. Akan beda lezatnya ketika antum bersimpuh dengan teman-teman antum di masjid seperti ini. Karena kemarin-kemarin sempat viral pula ya, kalau kajian harus di hotel, harus tempat yang ber-AC dan semacam ya. Tapi kenangan antum seperti ini ya, berbeda pahalanya itu ya, sangat jauh berbeda. Nah, bukan berarti diharamkan, enggak, dilarang tidak. Tetapi kalau hadir di masjid bersama-sama teman-teman yang lain ya, itu sangat dengan berbagai lapisan statusnya ya, bukan yang hari itu pembisnis dan pengusaha saja ya, pokok owner saja, tapi yang hadir adalah mulai dari tukang potong karet
yang ngarit rumput, yang punya toko emas, ya, hadir semua, berteguran, ya, saling membagi senyum, saling bersalaman, itu beda faedahnya. Ya. Nah, jadi maka ketika saya baru melihat sebelum salat tadi, saya sudah mengenang, ya, yaitu nostalgia merintis dakwah tahun 2000-an dulu. Ke Pasaman kita datang seperti itu. Ya, datang dari Agungis, dari mana-mana, jauh-jauh. Itu tidak berapa orang mereka. Ya, Masya Allah. Kalau dulu di Kepadang itu dari Solo semacam, alhamdulillah sekarang. Ya, dakwah di Solo sudah ada lembaga pendidikan, di Air Bangi sudah ada, di ada, alhamdulillah. Maka yang penting apa? Duduk selalu di majelis ilmu. Kuncinya di situ. Karena sekarang yang menjadi tantangan yang ana lihat di saat mulai menyebar dakwah, itu kemalasan majelis ilmu itu muncul. Karena dianggap ustadz banyak, ya kan toh? Nah, di sini kan karena ramai begini kan, karena memang ustadz datang dari Jawa, dari luar itu kan sekali sebulan, 2 kali sebulan, jarang, sehingga semangat antusias itu tinggi, ya kan. Tapi ketika sudah ada ustadz menetap, sudah ada kajian rutin, wah itu mulai sepi. Nah ini yang kita khawatirkan juga itu. Jadi jangan sampai demikian, ya, karena ustadz itu belum tentu umurnya panjang juga, belum punya tentu juga dia punya kesempatan terus untuk berhadir. Ya, maka jangan sia-siakan kalau ada peluang untuk mendapatkan ilmu, jangan pernah disia-siakan. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini, ya, yaitu pokok dasar dalam mempelajari Islam ini bagaimana kita, Ustaz. Nah, banyak orang bertanya, banyak aliran, banyak pendapat, membingungkan, apa solusinya ini? Semua mengaku dia mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tetapi kenapa kok terjadi perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan? Kadang-kadang sudah mengaku berada di atas manhaj al-haq, juga terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, sifat di mana di situ yang penting kita tahu adalah untuk menisbahkan diri, mengaku sebagai Ahlus Sunnah tidak cukup sebagai sekedar dikatakan di lisan, tapi benar-benar mengerti, ya, dalil-dalil yang menjadi pegangan mereka, pokok-pokok dasar yang menjadi dasar pokok, ya, dalam mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah itu. Ada orang mengaku diikuti ulama Ahlus Sunnah, pendapat ulama di mana dia amalkan yang mana. Nah, maka pada kesempatan mulia ini yang mungkin juga sudah agak jarang-jarang dibahas, dalil-dalil tentang wajibnya as-sairu ala nahjis salaf, berjalan di atas manhaj salaf, ya, berjalan di atas manhaj salaf. Karena perlu selalu kita ulang, perlu selalu kita dengungkan, ya, karena begitu banyak di sana orang-orang mencoba sekarang, karena begitu ramainya dakwah ini, mulai dari lembaga pendidikan sampai dari perjalanan travel umrohnya, ya kan, sampai travel umroh pun banyak yang mengaku manhaj sunnah dan sebagainya, ya kan toh. Lembaga pendidikan itu juga, ustaz juga begitu. Karena apa? Karena ngetrennya itu. Tetapi ketika kita teliti dalam perjalanan dakwahnya, ya, banyak yang tidak memahami manhaj salaf itu sendiri. Bagaimana dalam berbeda pendapat, bagaimana dalam menerima pendapat. Nah, terus ada manhaj. Bagaimana menerima pendapat, bagaimana ketika berbeda pendapat, ada di situ. Kita dapati kadang-kadang hal-hal yang memang sudah berbeda para ulama, dan ulama di situ saling bertoleransi, saling berlapang dada, justru ada orang menjadikan sebahan untuk bahan tahdiran. Nah, ini juga nggak benar. Atau sebaliknya, yang jelas-jelas pokok dasar dari manhaj para ulama, dan para ulama menilai orang menyelisih salah satu pokok dasar itu adalah yu'tabar mukhalif, telah menyelisihi manhaj salaf. Ada pula menganggap perbedaan yang biasa. Nah, ini dua kondisi nih, ya, dianggapnya perbedaan yang nggak apa-apa itu.
Ulama berbeda pendapat itu, semua pendapatnya benar. Ada begitu juga. Nah, kedua-duanya saling ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Ya. Jadi itulah. Nah, untuk mengurai itu tentu dengan sering dibahas manhaj itu, sering dibahas, sering disampaikan. Tidak mungkin satu kali majelis semuanya beres selesai, enggak. Itu beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Maka yang benar-benar ilmu dapat itu adalah kalau pelajarannya rutin selalu. Walau sekali sebulan atau 2 kali sebulan, 1 kali 2 bulan, tapi rutin dibahas. Nah, karena kalau tabligh akbar itu hanya sebagai perangsang saja. Karena ustadznya pasti bahas banyak, panjang lebar itu, sehingga tidak dapat mengambil sebuah kesimpulan. Paling-paling dapat yang dangkal-dangkalnya saja. Nah, ilmu itu semakin sering diulang, semakin sering didengar, maka dia akan semakin matang dalam ingatan dan pemahaman kita. Baik, pertama apa itu salaf ustaz? Karena ada pula di sana orang-orang mengaku, oh salaf itu masa yang telah berlalu, nggak ada lagi sekarang, kata mereka. Memang salaf itu masa berlalu maksudnya. Ulama generasi yang telah berlalu, betul. Tapi bukan berarti mereka telah pergi dan berlalu, lalu mereka tidak ada lagi manhajnya, ilmu mereka, bukan. Yang wafat jasad mereka. Betul itu. Ya. Tetapi manhaj akidah tidak wafat. Ya, karena ada orang mereka as-salaf itu adalah zaman al-madhi, ya. Sudah berlalu itu. Betul. Secara fisiknya iya. Tapi ilmu manhaj akidah akan selalu ada di tengah umat ini. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjamin, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa dalam golongan umatku ini satu kelompok, di dalam umat ini ada golongan yang selalu berada di atas kebenaran, yang mereka tidak terganggu dengan orang yang menyelisih dan menentang mereka. Istiqomah dia akan selalu ada. Nah, karena itulah Rasulullah SAW saat menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan baru jelaskan solusinya. Karena memang perbedaan itu ada yang kauni, memang sudah irada kauniyah dari Allah, keterbatasan ilmu, tingkatan pemahaman, tingkatan ilmu dan sebagainya, pengaruh ada istiadat dan tingkat pendidikan itu akan pengaruhi. Tetapi dari setiap ada perbedaan, Rasulullah SAW memberikan solusi kepada umatnya, telah menjelaskan. Baik, maka dari itu orang yang berjalan di atas manhaj salaf dinisbahkan salafi. Ya, di situ ya nisbah, orang yang berupaya mengikuti manhaj salaf. Apakah orang salafi itu maksum? Karena gini pula, itu orang merasa benar terus, merasa salah. Itu manhaj yang kunci surga sudah ada di tangannya. Ada orang menuduh begitu. Loh, kita tidak mengatakan kunci surga di tangan kita. Tetapi kunci surga itu adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman. Itulah yang kita ajak orang. Bukan kita telah punya kunci surga, tidak. Dan kita mengajak orang-orang yang telah dijamin memegang kunci surga oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan seterusnya 10 sahabat dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan secara keseluruhan para ulama mengatakan para sahabat dijamin masuk surga. Nah, mereka itu kan sudah diberi kunci surga, dijelaskan, dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itulah yang kita ajak. Tidak pernah kita mengatakan kita telah megang kunci surga. Jadi personalnya salaf tidak maksum, tapi ijma' dan manhaj maksum. Sama dengan Islam itu ada yang salah, nggak ada? Orang Muslim ada yang salah nggak? Pasti ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang merampok, ada yang membunuh. Tapi apakah itu kesalahan dari Islam? Tidak. Tapi semua mereka ngaku Islam, iya. Maka di dalam berislam pun orang bertingkat-tingkat pengamalan dan pengilmunya. Demikian pula dari ketika orang berupaya mengikuti jejak salafus saleh.
pasti juga bertingkat tingkat ilmu dan amalnya. Tetapi kapan mereka itu dikatakan menyelisihi salaf? Ada pokok-pokoknya. Demikian pula seorang muslim kapan dia sudah dikatakan menyelisih usul Islam? Ada pokok-pokok Islam. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita pahami. Karena akhir-akhir ini ada orang yang lepas kendali dalam membuat pernyataan dan mengajarkan ilmu ini kadang-kadang. Pokoknya, oh itu kan ulama berbeda. Jadi yang jadi dalil oleh dia adalah perbedaan. Perbedaan itu nggak jadi dalil. Nggak satu pun ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika ada perbedaan itu dalil, nggak. Yang dalil itu apa? Mengenal dalil dasar perbedaannya apa, mana yang kuat dalilnya, dan itu semua para ulama, baik ulama Ahlus Sunnah Jamaah ataupun mu'tadil kelompok-kelompok misi manhaj mereka, pasti yang ditanya dulu dalil, kecuali madhab atau kelompok-kelompok yang taklid, maka dia katakan perkataan imamnya. Maka oleh sebab itu para ulama kita mengatakan al-haqqu la yu'rafu birijal. Kebenaran itu tidak dilihat. Jadi ukur siapa yang mengatakan. Kalau si A mengatakan baru benar, enggak. Atau setiap yang dikatakan si A benar, enggak. Tapi ar-rijal yu'rafu bil haqq. Seseorang itu dikenal kebenaran. Nah, siapa yang mengatakan kebenaran, ikut kebenaran, itulah yang benar. Bukan siapa yang mengatakan itu yang benar. Kalau sudah sipulan karena dia kaya, karena dia natur, kenapa? Semua yang dikatakannya benar, enggak. Tapi walaupun dia orang bawahan, orang biasa, tapi ketika dia mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pemasalah, ya itu yang benar. Nah, oleh sebab itu nisbah kepada manhaj salaf. Siapa itu salaf? Kaum yang terdahulu. Itu pengertian di dalam bahasa. Itu salaf. Nah, orang terdahulu di dalam bahasa disebut salafiyun. Nisbah kepada mereka. Lalu as-salafiyah, apa as-salafiyah adalah manhaj. Apa dikatakan metode dalam memahami dan mengamalkan agama? Itu ringkasnya begitu. Metode di dalam memahami dan mengamalkan agama. Dan juga dalam berdakwah. Jadi mengikuti manhaj salaf dari proses ilmu, proses amal dan proses dakwah. Nah, kita akan kenali gimana sih ciri-ciri dakwah yang berjalan di atas manhaj salaf. Terus kita harus tahu. Baik. Jadi as-salafiyah manhaj nisbah kepada salaf tadi. Apa dikatakan manhaj? Metode di dalam mempelajari, memahami agama ini dan mengamalkannya serta mendakwakannya. Metode itu yang kita ikuti. Kenapa kita ikuti? Karena ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari para sahabat, para ulama-ulama. Bukan hasil istihad, bukan. Nah, maka dimulai itu pengertian tadi. Apa itu salaf, apa itu salafi, apa itu manhaj salaf. Baik. Lalu nanti akan ada tuh apa sih pokok-pokok manhaj salaf? Terus kita kenali. Apa sih pokok-pokok manhaj salaf? Baik, kita akan bahas dulu dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk meniti, menapaki manhaj salaf. Siapa salaf tadi? Kaum yang terdahulu dalam definisi apa? Yang dimasukkan untuk siapa? Dalam definisi ulama mengatakan adalah hum as-sahaba wa tabi'un wa atba'ut tabi'in. Di mana dalilnya? Nah, ini yang akan kita sebutkan nanti. Definisi ini berdasarkan dari dalil yang mengemukakan tentang wajib mengikuti mereka. Jadi ada dalil menyuruh kita ikuti salaf. Sekaligus dalil itu juga menjelaskan siapa mereka salaf. Masa kita disuruh mengikuti tapi siapa yang harus diikuti? Di dalam dalil itu sekalian ada
perintah itu diikuti dan siapa yang diikuti itu. Contoh umpamanya, ya sudah sering dikutip oleh para ustaz-ustaz tentang dalil wajibnya untuk berjalan dan mengikuti manhaj salaf adalah ayat 100 dari surat Taubah. Apa bunyinya? Wasabiqunal awwalun. Itu generasi pertama itu. Itu yang kita sebutkan generasi yang terdahulu. Minal muhajirin wal ansar. Itu sudah sahabat semua itu. Itu generasi pertama dari umat ini. As-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar. Siapa generasi pertama tadi disebut oleh ayat itu? Muhajirun dan ansar. Apa nipis muhajirun? Al-muhajirah yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Baik, sebelum Fatu Makkah. Kalau setelah Fatu Makkah tidak ada lagi boleh hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Yang Ansar siapa? Adalah sahabat-sahabat yang menyambut kaum Muhajirin di Madinah. Orang Islam di Madinah yang menyambut malahin para sahabat yang datang ke Madinah. Disebutlah Ansar yang sebagai penolong pembela agama Allah. Al-Muhajir adalah orang yang lari membawa akidah dan agamanya, meninggalkan tanah airnya Mekah pindah ke Madinah. Yang berhijrah karena kondisi Makkah yang begitu semakin memanas, tidak kondusif untuk dakwah. Akhirnya Rasulullah SAW diizinkan Allah untuk berhijrah. Maka sahabat-sahabat yang dari Makkah pindah ke Madinah sebelum Fatu Makkah disebut adalah muhajirun. Kemudian sahabat-sahabat yang lain menyambut mereka di kota Madinah, penduduk Madinah disebut Ansar. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang memuji mereka. Kemudian kata walladzina taba'uhum. Nah, ini nih orang yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Orang muslim setelah mereka sampai hari kiamat. Maka disebutkan di sini oleh para ulama hanya ada dua sini, as-sabiqun awwalun wa walladzina taba'uhum. As-sabiqun awwalun dua kelompok, muhajirun wa ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang mengikuti mereka. Itu kan sifat dikatakan Allah di situ. Orang yang mengikuti mereka. Ini dalil menunjukkan apa? Perintah untuk mengikuti mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala taba'uhum. Biasanin dengan sebaik-baiknya. Berarti tambah kuat lagi sebenarnya. Bukan sekedar mengikut-ikut saja, tapi benar sebaik-baiknya. Ini kita contohkan arti mengikut. Kalau ada ayah bilang ke anaknya, ayo ikut ke pasar dan gaya. Kamu nanti ikut ke pasar sama saya ya. Nah, iya. Siap. Taib. Tetapi ketika anaknya ikut, apa tujuan ayahnya ikut ke pasar bawa dia? Kalau ayahnya berdagang, dibantu, bukan sekadar ikut aja, kan begitu maksudnya. Kalau ayahnya belanja, diminta apa? Membantu membawa. Kan itu makna sebenarnya tuh. Itu sudah dipahami itu. Jadi arti di situ walladzina mengikuti mereka dalam apa maksudnya? Dalam beragama ini, baik secara ilmu dan amal serta dakwah. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak. Bukan dikatakan saya pelajar akidah salaf saja, tapi akhlak amburadul. Enggak. Maka ditulis oleh Abu Uthman As-Sabuni, aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita dengan akhlak salaf dibanding dengan akhlak salaf? Bukan orang yang sekedar penting saya akidah benar, akhlak enggak punya adab, enggak begitu. Jadi mengikuti manhaj salaf tidak hanya akidah saja. Tidak dibeda-bedakan ajaran agama ini. Apakah itu akidah, apakah itu ibadah, apakah itu muamalah, apakah itu akhlak. Kenapa? Karena terdapat di sebagian, ini sebagian ya, yang mengaku mengikuti manhaj salaf, akidah salaf, tapi muamalah pergaulannya
Tidak sesuai dengan akhlaqus salaf. Sehingga trending di sebagian masyarakat, bahasa orang sekarang trendingnya, atau viral gitu ya. Apa itu? Gak ada akhlaknya dia. Memang kita akui akidah mereka bagus, ibadah mereka bagus, tapi muamalahnya. Apa bentuk-bentuk muamalah gak baik? Banyak sekali. Ya. Karena dia sudah merasa belajar akidah benar, ibadah benar, tuh kalau bicara dengan masyarakat tuh masalah masyarakat tuh rendah semua. Seakan lebih tinggi menampakkan merasa ibadah lebih banyak, seterusnya kita adalah lebih tawadhu. Kan itu sifat salaf. Memberi salam, adab ketika bertemu, siapapun orangnya, selama muslim kita beri salam. Lewat di depan mereka minta permisi, ditegur. Jika tua kita panggil bapak, udah, abang. Jika kecil kita panggil adek. Ini yang perlu. Jangan seperti ada kasus-kasus personal, nah ya, tidak semua lah kita katakan. Pulang dari tempat kajian, ya, wah semua di rumah itu disalahkan sama orang tuanya. Ya kan? Sama orang tua tidak beradab ketika menyampaikan apa yang didengar di pengajian tadi. Ya, itu menjadi alamat akan ada persoalan nanti. Maka dia dilarang oleh orang tuanya hadir ke pengajian. Apa ini? Pengajian apa? Dia tidak melihat setelah hadir pengajian itu ada perubahan pada kalau akidah yang benar, ibadah yang banyak, kan tidak bersentuhan dengan orang langsung. Yang dirasakan oleh masyarakat, efek akidah kita benar, ibadah kita benar, mestinya tampak dalam akhlak kita. Sehingga masyarakat kagum, di mana si Fulan itu belajar? Apa yang dipelajari dia? Masya Allah. Orangnya baik, sugat tegur, ke masjid rajin, baik, jujur. Ini kadang-kadang mentang-mentang manhaj benar, ngutang nggak bayar. Kalau ditagih, alasan manhaj beda, langsung tahzir. Ada juga kampus begitu tuh. Ini saya bukan cerita. Bahkan ustadznya juga ada yang dibuat seperti itu. Ngutang sama ustadznya, besok ustadznya tahzir. Subhanallah. Ya. Ada kasus baru berapa malam dia ngaji di satu tempat, ya yang maksudnya yang over lah di dalam masalah tahzir ya. Besok malamnya berapa atau pekan keduanya dia cabut dari rumah tuanya malam-malam tanpa pamit. Lalu nginap di rumah kontrakan yang ditinggal oleh ikhwan yang ngaji juga di situ. Dia tidak pakai rumah kontrakan, itu tinggal nginap di situ. Akhirnya apa? Ribut lah mertuanya dia. Akhirnya dilaporkan ke ketua kampung, akhirnya rapat di kelurahan. Ini kejadian ini bukan cerita saya buat-buat. Ya, karena saya hadir termasuk yang dihadirkan di dalam kondisi itu oleh Pak Lurah. Ya, ini saya ceritakan di awal-awal saya merintis dakwah di satu daerah di Jawa. Ya. Habis. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat orang salah paham tentang dakwah kita. Karena apa? Nah, karena salah ramu dan racik di dalam belajar ilmu manhaj tadi. Yang diracik, yang diberi pertama apa? Ilmu tahzir, bukan ilmu akidah. Ya, maka oleh sebab itu kita jangan tertipu. Ya. Taib. Ayat tadi jelas mengatakan waladzabaum bi ihsanin, mengikuti dengan baik. Ditakkid dengan baik itu bukan sekadar mengikuti. Maka kata-kata baik di situ adalah penekanan untuk benar-benar serius dan mantap dan mengikuti manhaj salaf itu. Waladzabaum bi ihsan radhiyallahu anhu. Lalu baru Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Wa'adal jannatin tajri tahtal anhar. Allah sediakan surga yang mengalir sungai-sungai. Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai.
Itu bukti benarnya itu manhaj salaf dan ikuti mereka. Maka disebutkan walaita ba'uhum, lalu Allah redai. Kalau kita ingin mencari keridhaan Allah sebagai sebab akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini ayat jelas tuh tegasnya. Orang yang sudah dijamin dan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waladhi sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mudah, gampang sebenarnya dalil itu, mudah. Maka dari situ terjawab pula ada subhat-subhat dai-dai yang anti dengan dakwah tauhid dan sunnah, ya, dan lebih kencang dakwahnya masalah ya tawassul, istighosah ataupun yang mereka sebut apalagi itu bid'ah hasanah. Nah, itu biasanya mengatakan kalau ditanya mereka siapa ulama yang ikut mereka ngaku ikuti salaf, siapa? Cuman ikut Ibnu Taimiyah, Utsaimin, Bima saja. Jelas ayatnya. Itu para sahabat dan ulama yang mengikuti mereka. Ya tentu ulama tetap maka akan mengikuti manhaj salaf, bukanlah berarti kita merendahkan para ulama. Karena para ulama itulah yang menyampaikan ilmu pada kita. Ya. Tetapi pendapat ulama tadi tetap yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Yang ulama tidak maksum. Berapapun karomahnya, ulama itu nggak maksum. Seperti cerita yang disebutkan Syekh Barsisa. Terkenal dia sebagai orang soleh, wali awalnya. Nggak maksum dia. Dan banyak. Apalagi wali-wali yang disebut dengan wali-wali yang ceritanya banyak konyol itu. Kereta api yang balik, pesawat yang balik, pergi ke Mekah, ya, nggak pakai pesawat, segala macamnya, ya. Taib. Kemudian itu dalil yang pertama. Yang kedua adalah ancaman. Ancaman bagi orang yang menyelisihi manhajul mukminin. Dalam surah An-Nisa ayat 115 ini sering juga dinukil para ustaz-ustaz. Wa man yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelasnya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalan orang beriman. Siapa orang beriman di sini maksudnya ini? Sabilul mu'minin di sini. Para ulama tafsir menyebutkan mereka adalah jalannya para sahabat. Maka Allah katakan orang yang menentang Rasul dan menyelisih jalan-jalannya para ulama salaf, wa yattabi' ghair sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah biarkan dia berpaling kemana hendak dia berpaling di dunia ini. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Tapi di akhirat kala balasannya apa? Allah akan masukkannya ke dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman. Ini adalah ancaman. Itu dalil yang kedua. Udah azan? So, azan dulu baru. Taib. Baru sampai dalil 2 gitu udah azan ya. Taib. Silakan azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Sholat ini kita akhirkan supaya nggak terputus-putus live-nya teman-teman ya. Sudah 2 ayat kita sebutkan. Ancaman bagi orang menyelisih manhaj mereka. Jadi di antara kesempurnaan perintah-perintah Allah itu adalah di samping Allah memerintahkan untuk mengikuti sesuatu, kemudian Allah tegaskan lagi bagi orang yang menyelisihi perintah itu. Umpamanya, kalau ada perintah dari orang tua ke anaknya, ya, pergi ke pasar, belikan, tolong pergi ke pasar, belikan ini dan itu. Mana lebih tegas perintahnya ketika dikatakan kamu pergi ke pasar beli ini, langsung pulang, jangan mampir kemana-mana dulu. Atau dia bisa mengatakan kamu pergi ke pasar beli ini, cepat pulang. Itu perintah, cepat. Tapi kalau dibilang lagi kamu pergi ke pasar beli ini, cepat pulang, jangan mampir kemana-mana. Mana yang lebih tegas?
Itu menunjukkan betapa harus secepat-cepatnya. Nah, begitu pula dalam Al-Quran itu banyak sekali diperintahkan sesuatu, lalu datang larangan menyelisihi perintah itu, dan datang ancaman. Itu menunjukkan ketegasan dan begitu besarnya sebuah perintah itu, dan begitu wajibnya untuk ditaati dan diikuti. Maka oleh sebab itu dalam kalimat-kalimat yang sifatnya sangat tegas, contoh kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bukan sembahlah Allah sembahlah Allah satu-satunya. Tidak begitu bunyinya. Tapi sembahlah Allah satu-satunya, jangan sembah selainnya. Jangan sembah. Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan rukun kalimat tauhid itu ada dua, an-nafi wal itsbat. Nafyul ibadah an ghairillah wa itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadahnya untuk semata-mata bagi Allah. Jadi tidak perintahnya sembahlah Allah saja, tapi datang lagi tidak sembahlah Allah, tidak begitu. Tapi sembahlah Allah, jangan kamu sembah selainnya. Wa'budullaha, apa ayatnya? Wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan dia dengan apapun. Itu menunjukkan tentang tegasnya sebuah perintah dan begitu besarnya sebuah perintah itu. Maka jika kita belajar ilmu ulumul Quran atau belajar umpamanya ilmu-ilmu dasar bahasa tentang perintah dan larang sebagainya, itu ketika kita mendengar sebuah hadis, mendengar sebuah ayat, itu membantu mendalami makna-maknanya. Maka taib. Ayat ketiga adalah firman Allah dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan Muhammad, inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di situ apa perintah di situ? Dan orang-orang yang, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Di situ dapat perintah sekaligus apa? Mengikuti sunnah dan mengikuti orang yang berjalan di atas sunnah. Siapa yang paling utama mengamalkan sunnah, memahami sunnah? Siapa? Para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Dalil keempat dari hadis Nabi SAW juga kan di Bukhari Muslim, itu yang sudah sering juga diulang-ulang. Semakin diulang mestinya semakin dihafal, yaitu khairun nasi qarni, sebaik-baik masa kurun generasi adalah generasi yang hidup di masaku. Tuh, siapa yang masuk generasi hidup masa Rasulullah SAW? Apakah dari sisi semasanya atau dari sisi semasa dan seiman? Abu Jahal juga hidup di masa Rasulullah SAW itu. Abu Lahab, apa masuk dalam itu dia? Enggak. Yang dimaksud itu adalah dari golongan orang-orang yang beriman. Maka sebutkan karni, yaitu yang hidup di masa Rasul siapa? Para sahabat. Ya pastilah mereka muridnya Rasulullah SAW. Langsung jika mereka ada kesalahan dalam memahami, mengamalkan agama ini, dapat teguran langsung, imma diturunkan ayat oleh Allah SWT atau diwahyukan melalui sunnah Rasulullah. Maka banyak sekali ayat-ayat
yang turun dengan sebab sebuah peristiwa, atau hadis sebabul wurudnya sebab sebuah peristiwa, maka itu terjamin mereka tazkiyah, ya, rekomendasi kata orang sekarang langsung dari Allah. Sebaik-baik manusia itu adalah qarni, hidup di zamanku. Taib. Kan sebenarnya seorang muslim itu yang baik sudah ngakulah, pastilah meyakini bahwa sahabat murid Rasulullah SAW pasti yang terbaik di kalangan umat ini. Tapi kenapa tujuan Rasulullah mengatakan hal itu? Maka di sini dalam kaidah bahasa Arab namanya al-khabar yufidul amr. Berita di sini mengandung perintah. Kan berita itu. Rasul mengabarkan kepada kita, sebaik-baik umatku adalah golongan yang hidup, itu generasi hidup di masaku. Taib. Itu kan berita. Tapi sebenarnya mengandung perintah. Maksudnya apa? Jika kalian ingin menjadi orang baik, terbaik seperti mereka, ikutilah mereka. Karena mereka telah mendapatkan rekomendasi tazkiyah, jaminan dari Allah dan Rasulullah SAW. Baik dari sisi apa maksudnya di situ? Dari sisi pakaian, rumah, kendaraan, teknologi. Kebaikan yang masuk di situ apa? Dari segi pemahaman, pengamalan agama, itu ini maksud. Bukan segi makanan. Maka di situ terdapat perintah. Kalau ada orang yang, kamu mau jual bakso, ya. Kalau kamu mau jual bakso, belajar kala si Pulan tuh yang toko bakso tuh, yang sudah miliaran omsetnya. Tentu belajar kepada orang yang sudah berhasil, bukan orang yang enggak gagal. Maka ketika kalau kita ingin sukses beragama dengan baik, beramal dengan agama dengan baik, diterima Allah, berdakwah, tidak ada cara dan manhaj metode selain dari metode yang dilaksanakan, dipahami oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in atba'at. Kemudian tsummal ladzina yalunhum, kemudian generasi berikutnya kata Rasulullah SAW. Siapa mereka? Itu murid-muridnya sahabat, para tabi'in, seperti Imam Az-Zuhri, ya, Sa'id bin Musayyab dan lain sebagainya, para ulama-ulama tabi'in, ya. Tsummal ladzina, kemudian generasi berikutnya, siapa mereka? Atba'ut. Inilah 3 kurun utama. Oleh sebab itu jumhur ulama mengatakan yang disebut salaf inilah sahabat, tabi'in, atba'ut. Itu yang salaf tadi. Orang yang meniru ilmu dan amal mereka, itulah yang dinisbahkan ke mereka salafi. Jadi kalau kita nggak salaf, yang salaf itu siapa? Ya memang betul, generasi sahabat sudah meninggal semua, generasi tabi'in betul secara jasad, tapi secara akidah dan ilmu manhaj diwarisi oleh para tabi'in. Kemudian dari tabi'in diwarisi oleh para atba'at tabi'in, dan diwariskan para ulama-ulama Islam sampai kepada masa kita. Tidak mati manhaj itu, sudah berarti sudah tinggal klasik. Tidak. Taib, itu dalil yang berikutnya. Dalil lain adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat beliau akan terpecah belah seperti terpecah belahnya umat Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau menyebutkan golongan yang selamat dari api neraka adalah yang mana? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada aku di atas yang sahabatku. Kenapa harus dibawa sahabat? Kenapa tidak cukup dikatakan orang yang berpegang teguh dengan sunnahku?
Karena nanti akan ada orang memahami ayat, memahami hadis tidak sesuai dengan versi yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Memahami hadis tidak sesuai dengan pemahaman sahabat Rasul. Contoh umpamanya, ini saya buatkan beberapa contoh. Ini data yang saya dapatkan langsung, baca dari sebuah buletin. Saya beli di depan Masjid Istiqomah di Padang tahun berapa itu. Saya beli itu buletin itu karena di situ apa? Dia menafsirkan apa nafsirnya? La in istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Ini dalil tentang adanya tariqat katanya. Karena ayat ini mengatakan jika mereka istiqamah di atas tariqat, Allah akan beri minum mereka dari air yang segar. La in istaqamu 'ala tariqati, tariqat ini. Ini dalil adanya tariqat katanya. Kalau bapak-bapak disampaikan kajian untuk itu, wah benar ini. Berarti ini Ustadz Ali ini ngawur jelaskannya kan. Udah alisnya jelas artinya tariqat. Ya tariqat itu apa lagi? Nah, gimana kita tahu salah penafsirannya? Siapa yang menafsirkan ayat itu dengan tariqat sufi? Enggak ada satupun dari ulama salaf punya tariqat sufi. Memang beda tariqat Rasulullah dengan tariqat Abu Bakar. Tariqat Abu Bakar beda dengan tariqat Ali radhiyallahu anhum. Tariqat di semua sini adalah tariqat Rasul, sama tariqat Islam. Ini contoh penafsiran dibawa oleh dia itu. Sama juga yang berdalil, ini maaf ya. Ini maaf juga ini karena sebagian ulama kita, sebagian ya pendapat mengatakan bolehnya jahar dengan niat membaca usolli. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis katanya Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sembahyanglah kalian seperti aku berusolli. Dalil tentang usolli katanya. Atau berusollilah kalian seperti mana aku berusolli. Tafsir hadis. Atau orang mengatakan lagi berdalil dengan hadis katanya man mata walaisa alaihi bai'atun famata maitatal jahiliyah. Orang yang mati belum membaiat imam mati dalam keadaan jahiliyah. Dikatakan kepada jemaah, lah baiat imam belum? Balun, harus baiat kok. Kasihan di baiatnya ke guru ngajinya. Padahal makna hadis itu tidak seperti itu dipahami oleh sahabat. Baik usolli tadi nggak ada satupun sahabat berusolli diajarkan Rasul, nggak pernah. Ya kan? Demikian pula nggak ada satupun para ulama-ulama membaiat murid-murid yang memahami hadis tadi. Karena ini maksud hadis tadi, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Justru di situ Rasul SAW tidak pernah usolli waktu salat, berarti yang diikuti apa? Rasul SAW. Berbeda antara usolli dengan kalau niat jelas rukun salat. Yang diwajibkan adalah niat. Kemudian membaiat di situ tidak ada satupun sahabat menyampaikan harus membaiat setiap orang diajari, tidak ada. Karena hadis di situ dipahami oleh ulama salaf semua membaiat imam, pemimpin tertinggi dari umat Islam. Kalau awak tidak tahu manhaj salam pemaham salaf, nah itulah banyak awak kanai. Makanya ada baiat dalam berbagai kelompok-kelompok tadi. Nah disinilah kita paham pentingnya pemahaman salaf untuk filter, untuk menimbang pendapat, perkataan, mazhab dalam memahami dalil-dalil agama. Hujahnya Al-Quran, hujahnya hadis yang sahih. Tadi kan Al-Quran hujahnya itu. Ada lagi orang liberal Pak, ambu bacoran satu artikelnya nyebutkan salat itu tidak wajib kecuali bagi orang-orang yang suka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apa ayatnya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau awak mengajarkan perbuatan keji dan mungkar katanya, nggak perlu salat lagi. Dalilnya Al-Quran.
Gimana kita memahaminya? Banyak tuh Pak. Apalagi yang nanti kalau lama ngaji hakikat-hakikat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kamu sudah yakin. Kalau udah yakin, halah sampai ke tempat tuh yang ke puncak kesesatan sekali itu. Tidak perlu salat yang lainnya. Sallallahu larang lah halal. Dalilnya Al-Quran tuh. Nah, baca cara menjawab doa. Kalau tidak belajar. Nah, kita tanya siapa yang menafsirkan hadis ayat seperti itu? Ayat seperti itu siapa yang memahami? Apakah Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak melakukan perjalanan keji dan mungkar sehingga beliau sampai mati nggak pernah tinggalkan salat? Apakah para sahabat itu orang yang paling banyak menganjurkan keji dan mungkar sampai mereka nggak pernah meninggalkan salat? Bahkan yang sebesar-besar perbuatan mungkar dan keji adalah meninggalkan salat itu. Nah, jadi bukan masalah dalil, karena ada pula orang sekarang Pak, ketika ada membela pendapatnya, tak ada dalilnya. Pokoknya mereka kan punya dalil. Bukan masalah dalil, bagaimana memahami dalil. Iblis pun punya dalil Pak. Iblis punya dalil. Iblis punya dalil, dalilnya benar, tapi pemahamannya keliru. Contohnya apa? Kan Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, apa yang membuatmu enggan untuk sujud kepada makhluk yang langsung aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawab iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min. Aku lebih baik daripada Adam itu karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari. Salah atau benar jawabannya? Benar, iblis diciptakan Allah dari api, Adam diciptakan dari. Tapi di mana kesimpulan yang salah? Mengatakan ini lebih baik. Yang kedua, di mana dalil menunjukkan bahwa api nggak boleh sujud ke tanah? Tak kesimpulan iblis itu. Tapi salah nggak dia berhujah? Nggak, benar Allah ciptakan dia dari api. Benar Adam diciptakan Allah dari tanah. Salah nggak jawabannya? Iblis pun punya hujah Pak. Semua orang punya hujah. Orang musyrikin tanya, punya hujah dia dalam berbuat syirik itu. Kita kan Nabi Ibrahim bertanya kepada orang musyrikin, kenapa kalian menyembah patung-patung yang tidak berguna nih? Apa karenanya? Kadzalika? Demikian kami dapati wajana aba'ana yaf'alu. Demikian aba'ana al-aqdamun, mereka katakan. Demikian kami dapati nenek-nenek moyang kami dulu. Inna wajana aba'ana ala ummah. Demikianlah budaya nenek-nenek moyang kami. Berhujah dia. Jadi persoalan bukan masalah orang punya dalil, tapi dalil tadi bagaimana memahaminya. Maka hari ini banyak orang berhujah dan berhujah. Ya. Tapi boleh jadi dalilnya itu Al-Quran, tidak perlu diperiksa lagi sahih dan dhaifnya kan? Gimana lagi? Tapi pemahamannya kemana? Nah, disitulah kuncinya. Kenapa Rasulullah SAW mengikat golongan yang selamat dari api neraka itu adalah, yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Karena banyak orang berbicara nanti ini Al-Qurannya, ini hadisnya, tapi tidak sesuai dengan pemahaman pengamalan para sahabat. Itulah yang diwasiatkan dalam hadis yang ketiga atau dalil yang keenam. Apa bunyinya? Kata dalam hadis Rasulullah, dalam hadis Ibad bin Sariyah, fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisunnati. Summa, apakah ikut dengan sunnah saja Rasulullah saja? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini jelas dalilnya.
Kalau ada orang mengatakan, kan ada pula kelompok sekarang ini, kami hanya mengamalkan Al-Quran, kalau sunnah enggak. Kenapa? Sunnah itu ada yang lemah, ada yang dhaif, semuanya maudhu'. Jadi kita tinggalkan aja. Itu kan logikanya buruk sekali itu. Apakah ketika ada orang jual cabai busuk di pasar, bapak nggak boleh makan cabai lagi? Kan enggak kan? Ini cabai yang enggak busuk. Kan itulah fungsinya ulama hadis menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, ketika sudah jelas sahihnya, ada yang ketiga lagi, harus dipahami sesuai pemahaman para sahabat. Ini yang perlu kita, kenapa kita harus berpegang teguh dengan pemahaman para salafus soleh. Banyak contoh-contohnya orang amalia-amalia orang sekarang, apa itu zikir jama'i, salawat berjamaah semacamnya, dia berhujah-hujah. Ya, banyak berhujah dengan Quran, dengan hadis sebagainya. Baik, itu dalil-dalil dan perkataan sahabat banyak sekali. Di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud yang masyhur, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Barang siapa yang ingin menjalankan sunnah, maka jalankanlah sunnah orang yang telah meninggal. Maksudnya apa? Karena dia jelas berpegang teguh dengan sunnah sampai akhir hayat, istiqomah dia. Karena orang yang masih hidup ini tidak bisa dijamin dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin. Siapa mereka itu? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhil ummah quluban wa amaquha ilman wa aqalluha takallufan. Yaitu umat yang terbaik hati yang terbaik di kalangan umat ini. Hati umat ini yang paling terbaik di kalangan umat ini adalah mereka yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, amaqwa ilman, dan sangat sedikit melakukan perkara-perkara yang takalluf, perkara-perkara yang membebani yang tidak ada dalilnya. Fa'rifu lahum haqqahum faqad kanu ala hudal mustaqim. Kenali hak mereka. Apa hak mereka? Kita tauladani. Karena mereka telah berjalan di atas jalan yang lurus. Maka cukup amalkan apa yang diajarkan Rasul para sahabat. Selesai kita. Nah, karena apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW saja banyak sekali, tidak mampu kita amalkan. Apalagi kita buat modifikasi, ya, kreasi-kreasi ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ada saja nggak terlakukan. Baik. Sebenarnya pembahasan kita ini panjang. Banyak ungkapan-ungkapan para ulama salaf, ya. Maka berkata Al-Auza'i, ya, alaika bi athari salaf wa in rafadakan nas. Kata Imam Auza'i, hendaklah engkau berpegang teguh dengan jalannya salaf, athar salaf, sekalipun manusia menolakmu. Wa in rafadakan nas. Ya. Kemudian juga Imam Auza'i mengatakan, fala taktar bikasatil haliqin wala tastauhis bikilatis salikin. Jangan engkau tertipu banyaknya orang yang menyelisih manhaj mereka. Jangan pula engkau bersedih kenapa sedikit orang yang menjalankan manhaj mereka. Enggak perlu bersedih. Wala tastauhis bikilatis salikin. Jangan engkau sedih, jangan engkau merasa sepi, merasa kesepian, rasa takut karena sedikit orang lewat jalan ini. Wala taktar bikasratil halikin. Jangan engkau terpengaruh banyaknya orang yang binasa menyelisih jalan mereka. Ya, masih banyak lagi pembahasan-pembahasan tentang hal ini. Taib. Singkat saja sebelum kita tutup, apa ciri-ciri dakwah salaf itu? Yang pertama adalah at-tarkiz ala tauhid. Sangat peduli memperbaiki tauhid umat ini. Karena itu adalah asas dakwah Rasul. Semua Rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Sebenarnya dalam surat Al-Anbiya ayat 25,
Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak seorang rasul kami utus selain engkau Muhammad, bahwa tiada yang berhak sembah kata Allah kecuali aku kata Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada taghut. Kalau kita lihat awal dakwah semua rasul, seperti dalam surat Al-A'raf, semua mereka mengatakan awalnya adalah kepada umatnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Yang kedua apa? At-tamassuk bis sunnah. Orang yang berupaya selalu berpegang teguh dengan sunnah. Yang ketiga, mahabbatus salihin, termasuk aulia, mencintai orang-orang saleh, tapi tidak hulu, mulai dari para sahabat wajib kita cintai. Berbeda dengan orang Syiah, yang paling pertama mereka kafirkan siapa? Para sahabat, kecuali Ali dan keturunan-keturunannya, atau Husain dan keturunan-keturunannya. Maka oleh sebab itu, ya, kata Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan, kenapa orang Syiah itu pertama kali yang dicercanya, dikafirkannya, dihabisi oleh mereka siapa? Sahabat. Kenapa? Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, mereka ini liyubtilu syuhudana atau liyubtul yat'anu fi syuhudina liyubtul Quran was sunnah. Tujuan mereka adalah untuk mencela saksi-saksi yang menyampaikan kepada kita Al-Quran Sunnah. Tujuan mereka untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sahabat sudah dikafir, fasik, segala macam, tentu berarti Al-Quran ini disampaikan oleh orang-orang yang tidak lagi terpercaya dalam imannya. Begitu juga hadis Nabi SAW. Wa ta'nu fihim aula, justru mereka lebih aula untuk dicela. Wa hum zanadiqah, mereka adalah kaum zindik. Maka kita mencintai para salafus saleh dan ulama-ulama as-salihin. Maka tidak benar kalau kita adalah orang-orang yang tidak memuliakan para aulia. Tapi memuliakan aulia bukan dengan beristighosah setelah mereka mati, mendatangi kubur mereka, meminta-minta kepada mereka setelah meninggal. Bukan demikian cara memuliakan aulia diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh salaful saleh. Yang ketiga, taatul ulah, taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang ketiga ini spesial bagi orang-orang salafiyin, orang salafi. Ini adalah satu usul yang tidak pernah ditawar-tawar oleh mereka. Inilah poin terpenting perbedaan dengan gerakan-gerakan Islam lain. Menjaga hak-hak kehormatan penguasa, sehingga tidak ada ulama yang mengarang kitab akidah Ahlussunnah kecuali poin ini mereka bahas, tentang wajibnya taat menghormati para penguasa kaum muslimin. Baik, sudah berapa? Hah? 5 apa 4? Yang kelima sekarang. Baik. Yang kelima adalah al-istimam, menjauhi wasail syirki wal bidah wa tahdhir minha, mengingkari kemungkaran, mulai dari bentuk-bentuk jalan membawa kepada kesyirikan atau bid'ah yang membawa kepada kesesatan. Maka dari itu ini juga boleh dikatakan dakwah salafiyah, mereka lah yang selalu menasihatkan umat untuk menjauhi bid'ah. Betul enggak? Kalau yang lain justru mereka katakan boleh menambah-nambah dalam agama ini, asalkan baik, kan begitu. Kan gitu. Nah, itu alasan mereka. Kalau seandainya boleh menambah asal baik itu, tidak ada satupun pelaku bid'ah ngaku bid'ahnya itu buruk. Sampai Khawarij, Syiah, Batiniyah,
Jahmiyah, apapun kelompok ahlul bid'ah yang sesat, nggak pernah ngaku bid'ahnya itu bid'ah dolalah. Betul nggak? Nggak ada pernah ngaku bid'ah itu dolalah. Mana mau nih kalau dolalah ditinggalkannya lah. Karena itulah disebut dia syubhat, disebutlah bid'ah. Karena kalau maksiat beda dengan bid'ah. Bid'ah itu adalah orang melakukan suatu perbuatan dianggap bagian dari agama dan mendapat pahala melakukannya. Itu kan keyakinan mereka begitu. Tetapi nggak pernah amaliyah itu dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Taib, jam berapa nih? Takut kemalaman tuh pulang nanti. Ringkasnya sebetulnya masih banyak. Poin lain adalah seperti mereka mengamalkan hadis ahad. Kenapa? Karena secara keseluruhan ahlul kalam tidak mau beramal dengan hadis ahad dalam akidah. Ya. Dan masih banyak lagi poin-poin yang lainnya. Itu dulu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.